Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas besar 2 yang diberikan oleh Bapak dosen, yaitu Bapak Wawan Ridwan STMT, di mana kelompok saya itu berjumlah 2 orang. Yang pertama itu ada saya sendiri, Muhammad Rizky, dan yang kedua ada Abdur Rauf. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Pengantar materi, judul proposal implementasi sistem informasi geografis atau SIG oleh Badan Pertanahan Nasional. Topiknya yaitu komunikasi data. Komunikasi data atau Komdat adalah proses menggunakan teknologi komputasi dan komunikasi untuk mentransfer data dari satu ke tempat yang lain dan sebaliknya. Ini memungkinkan pergerakan data elektronik atau digital antara dua node atau lebih terlepas dari lokasi geografis, media teknologi, atau konten data. Pengantar materi, tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari. Bahkan dapat dikatakan setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Setiap orang memerlukan tanah tidak hanya pada masa hidupnya, tetapi sudah meninggal pun masih tetap berhubungan dengan tanah. Oleh sebab itu, tanah adalah merupakan kebutuhan vital manusia. Ada pepatah Jawa yang berbunyi sedumuk batu senyari bumi, yang artinya antara lain maupun hanya sejengkal tanah dipertahankan sampai mati. Pokok masalahnya, masyarakat masih kesulitan dalam mengakses sebuah sistem pelayanan peta tematik nilai tanah melalui web browser. Solusinya dari hasil penelitian ini adalah kedepannya dapat membantu masyarakat untuk memperoleh informasi tentang nilai aset tanah. Hal ini dipicu setiap daerah memiliki standar harga tanah masing-masing dan banyak sekali aspek yang menyebabkan nilai tanah selalu mengalami kenaikan. Pengembangan perangkat lunak yang mendasari pembangunan sistem ini adalah sistem Development Life Cycle atau SLDC. SLDC terdiri dari beberapa tahapan-tahapan berdasarkan analisa kebutuhan yang ada. Pembahasan metode pendekatan dan pengembangan sistem informasi, pengujian software, perancangan sistem, dan perancangan antarmuka. Metode pendekatan dan pengembangan sistem informasi. Dalam penelitian ini, metode pendekatan sistem yang digunakan ialah metode pendekatan terstruktur, dan untuk mengembangkan sistem informasinya menggunakan metode pengembangan waterfall. Pendekatan infrastruktur dilengkapi alat bantu atau tools seperti flow map, diagram konteks, data flow diagram atau DFD, kamus data, normalisasi, tabel relasi, entity relationship diagram atau IRD, dan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem, sehingga hasil akhir dari sistem yang dikembangkan akan diperoleh sistem yang terstruktur didefinisikan dengan baik dan jelas. Pengujian software. Pengujian software adalah cara atau teknik untuk menguji perangkat lunak, mempunyai mekanisme untuk menentukan data uji yang dapat diuji perangkat lunak secara lengkap dan mempunyai kemungkinan tinggi untuk menemukan kesalahan. Pengujian black box berusaha menemukan kesalahan dalam kategori fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang, kesalahan interface, kesalahan dalam struktur data atau akses basis data eksternal, validasi fungsional, inisialisasi dan kesalahan terminasi batasan dari suatu data. Perancangan sistem. Sebelum dilakukan perancangan atau desain terhadap peta tematik nilai tanah berbasis geografisial informasi sistem, maka perlu dimodelkan terlebih dahulu alur dari bisnis proses yang terjadi pada bagian survei, pengukuran, dan pemetaan pada kantor pertanahan. Setelah data dimodelkan dengan menggunakan alat pemodelan entity relationship diagram seperti gambar di bawah, diagram overview sistem pelayanan peta tematik nilai tanah,
Perancangan antarmuka. Perancangan antarmuka adalah merupakan tahapan desain sistem yang mempertimbangkan kemudahan user dalam menggunakan aplikasi sistem sehingga aspek user friendly, sehingga pelibatan user dalam proses desain harus dilakukan. Dan berikut adalah hasil desain interface untuk sistem informasi geografis pelayanan peta tematik nilai tanah di kantor pertanahan. Yang A, struktur menu. Struktur menu digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang ada dalam sistem informasi sehingga memudahkan user dalam berinteraksi. Berikut adalah tampilan struktur menu pada penelitian ini. Seperti ini perancangan sistem informasi geografis pelayanan peta tematik nilai tanah pada kantor pertanahan nasional. Ada login, buat akun, peta nilai tanah, peta provinsi, peta desa, refresh, pemulihan, keuangan PNBP, Perancangan antarmuka. Tampilan beranda itu kurang lebih seperti gambar di bawah ini. Peta tanah, peta provinsi, peta desa, refresh. Tampilan pendaftaran akun akan muncul seperti gambar di bawah. Nomor registrasi contohnya U000002. Untuk ada nama, username, jenis kelamin, paspor, dan confirm paspor. Tampilan upload dokumen seperti gambar di bawah ini. Nomor permohonan 1609000002. Terus kita add file. Tampilan isi buku tanah. Tampilannya seperti gambar di bawah. Nomor permohonan, nama pemohon. Contohnya yang di bawah ini kayak nama pemohon ada nama saya sendiri Muhammad Rizky dan Abdul Rauf. Alamat Jakarta, tanggalnya 29/09/2021. Tampilan validasi keuangan. Tampilan validasi keuangan itu ketika kita tampilan isi buku maka akan muncul tampilan validasi keuangan di mana ada nomor pemohon, nama pemohon, jenis kelamin, alamat, tanggal, dan action. Tampilan nilai tanah jika sudah maka actionnya bisa di print oleh si pemohon. Tampilan data buku tanah itu tampilan pemohon ada Muhammad Rizky, di bawah contohnya itu ada pemegang hak, nomor hak, luas tanah, nomor surat, koordinat lagi, dan action. Pemegang hak misalnya Kiko dengan nomor hak AHG 8553 dengan luas tanah 70, nomor surat, dan seterusnya. Hasil uji coba. Hasil uji coba terhadap program yang penulis lakukan telah dilakukan dengan baik berdasarkan prosedur yang telah ditentukan. Pengujian dengan menggunakan black box ini bertujuan untuk menentukan langkah-langkah dalam pengujian dan memeriksa apakah bagian dari spesifikasi sebelumnya yang belum atau tidak diimplementasikan. Berikut adalah tahapan dari skenario pengujian. Hasil uji coba. Tampil pengujian black box pada sistem. Ada nomor, skenario pengujian, antarmuka yang diuji, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan hasil. Yang pertama, koneksi server, localhost atau SIG. Antarmuka yang diuji yaitu peta lokasi. Hasil yang diharapkan adalah tampilan layar home dan hasilnya sesuai. Dan yang kedua ada login. Hasil yang diharapkan ketika login password dan username salah. Hasil pengujian
dan hasilnya sesuai. Untuk yang ketiga, login. Ketika login password dan username benar, maka akan masuk ke menu hasil pengujiannya seperti gambar dan hasilnya sesuai. Begitupun dengan proses registrasi, klik tombol hapus, klik tombol edit. Pada proses isi buku tanah, cetak laporan, klik data pembayaran, perintah cetak, klik tombol untuk menentukan informasi nilai tanah, klik tombol edit, klik tombol harga tanah, dan yang terakhir setelah terisi akan berubah menjadi ikon print. Output yang pertama, dalam hal pelayanan peta tematik nilai tanah, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi nilai tanah dengan hanya membuka sebuah browser. Dan yang kedua, pemohon dapat dengan cepat mengetahui informasi nilai tanah setelah melakukan pendaftaran tanpa harus menunggu hasil cetaknya keluar. Kesimpulannya, penelitian yang dilakukan dengan judul Perancangan Sistem Informasi Geografis Pelayanan Peta Tematik Nilai pada Kantor Badan Pertanahan menghasilkan sistem aplikasi berbasis web yang telah diuji coba dan mampu memberikan serta mengatasi masalah di dalam pelayanan, terutama dalam bidang pelayanan informasi nilai tanah. Ya, berikut dan yang terakhir adalah ucapan terima kasih saya berdua kepada rekan-rekan yang mungkin sudah mendengarkan dan menyimak hasil dari presentasi kelompok 2 ini, yaitu saya sendiri Muhammad Rizky dan Abdul Rauf. Selebihnya apabila dalam pembahasan, dalam pembacaan atau dalam materi banyak kekurangan, kami berdua memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya dan Mas Rauf. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.